Masa depan jaringan Pi, blockchain, tokenisasi, dan regulasi. Bersama J-Coin. Apakah Anda tahu bahwa Bitcoin kini dianggap sebagai keperluan politik setelah pemilu AS? Regulasi global terus berubah, dan ini bisa berdampak besar pada proyek blockchain seperti Pi Network. Apakah ini peluang atau ancaman bagi masa depan Pi? Dunia kripto sedang berada di titik balik besar. Setelah pemilu AS, Bitcoin kini bukan hanya aset digital biasa, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik global. Di sisi lain, regulasi blockchain semakin ketat, tetapi juga membuka peluang baru bagi proyek yang siap beradaptasi. Lalu, bagaimana dengan Pi Network? Apakah ekosistemnya siap menghadapi perubahan ini? Dengan semakin berkembangnya adopsi kripto, lisensi regulasi di Eropa, serta pertumbuhan besar dalam tokenisasi aset, Pi Network berada di persimpangan jalan yang bisa menentukan masa depannya. Di video ini, kita akan membahas bagaimana tren global dalam dunia blockchain, dari politik Bitcoin hingga revolusi tokenisasi yang bisa mempengaruhi Pi Network. Apakah ini menjadi jalan bagi Pi Network untuk tumbuh lebih besar, atau justru tantangan yang harus segera diatasi? Mari kita bahas selengkapnya. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a Bitcoin jadi aset politik, dampaknya ke Pi Network. Saat ini, Bitcoin bukan hanya sekadar aset investasi, tetapi juga telah menjadi bagian dari strategi politik global. Setelah kemenangan Partai Republik dalam pemilu AS, banyak analis meyakini bahwa Bitcoin akan semakin diterima di tingkat pemerintahan. Bahkan, beberapa investor mulai menganggap bahwa memiliki Bitcoin bisa menjadi sebuah kewajiban finansial, karena perannya yang semakin kuat dalam kebijakan ekonomi global. Jika Bitcoin semakin diterima secara global dan masuk dalam agenda politik negara-negara besar, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Regulasi kripto bisa semakin longgar atau justru semakin ketat. Beberapa negara mungkin akan lebih terbuka terhadap inovasi blockchain, sementara yang lain bisa menerapkan aturan yang lebih ketat untuk memastikan kontrol terhadap aset digital. Bagi Pi Network, ini berarti satu hal penting. Proyek ini harus siap menghadapi berbagai skenario regulasi. Sejauh ini, Pi Network telah berkembang sebagai ekosistem yang mengutamakan desentralisasi dan aksesibilitas bagi semua orang. Namun, tanpa kepastian regulasi yang jelas, masa depan adopsinya bisa menghadapi tantangan. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi peluang besar. Jika tren penerimaan Bitcoin di tingkat pemerintah terus meningkat, maka kemungkinan besar proyek berbasis blockchain seperti Pi Network juga bisa mendapatkan pengakuan lebih luas. Dengan strategi yang tepat, Pi Network dapat menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada dan membuktikan bahwa ekosistemnya aman, inovatif, serta mampu bersaing dengan proyek kripto lainnya. Kesimpulannya, perubahan politik global ini bisa menjadi peluang bagi Pi Network untuk mempercepat adopsinya, selama proyek ini mampu beradaptasi dan memenuhi regulasi yang berkembang. Fintech 21X raih lisensi UE, bisakah Pi Network menyusul? Di tengah perkembangan regulasi blockchain, ada kabar menarik dari Eropa, yaitu 21X, sebuah perusahaan fintech asal Jerman, telah resmi mendapatkan lisensi dari regulator keuangan Uni Eropa, BaFin. Dengan lisensi ini, 21X dapat mengoperasikan platform tokenisasi aset berbasis blockchain yang diatur secara legal. Artinya, aset digital yang diperdagangkan di platform ini akan sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Uni Eropa. Mengapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain kini semakin diterima di bawah regulasi yang jelas. Jika sebelumnya banyak proyek kripto menghadapi ketidakpastian hukum, kini ada contoh nyata bahwa perusahaan blockchain bisa mendapatkan izin resmi untuk beroperasi di ekosistem keuangan global. Lalu, bagaimana dampaknya bagi Pi Network? Jika perusahaan seperti 21X bisa mendapatkan lisensi regulasi, ada peluang bagi Pi Network untuk mengikuti jejak yang sama. Dengan semakin banyaknya negara yang mulai menerima blockchain dalam sistem keuangannya, Pi Network bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan standar regulasi global. Agar bisa mencapai titik ini, Pi Network perlu memperhatikan beberapa faktor penting. Pertama, kepatuhan regulasi, di mana Pi Network harus memastikan bahwa model bisnisnya sesuai dengan aturan di berbagai negara agar dapat diadopsi lebih luas. Kedua, keamanan dan transparansi, seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan 21X dalam mendapatkan kepercayaan regulator. Pi Network juga harus membangun ekosistem yang aman dan terpercaya bagi penggunanya. Ketiga,
Adopsi di dunia nyata, di mana regulasi yang jelas akan mempermudah integrasi proyek berbasis blockchain seperti P-Network ke dalam sistem keuangan tradisional. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah P-Network bisa mendapatkan lisensi serupa di masa depan? Dan apakah ini bisa menjadi langkah penting untuk menjadikan Pi sebagai mata uang digital yang sah dan diakui secara global? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Tokenisasi aset melejit 50 kali, peluang bagi P-Network? Dunia keuangan dan investasi sedang menuju revolusi besar. Tokenisasi aset dunia nyata, Real World Assets, atau RWA, diprediksi akan mencapai nilai pasar hingga 30 triliun dolar pada tahun 2030. Ini berarti bahwa aset seperti real estate, seni digital, bahkan saham bisa ditokenisasi dan diperdagangkan dalam bentuk digital di blockchain. Apa artinya ini bagi P-Network? Jika tren ini terus berkembang, maka proyek blockchain yang ingin bertahan dalam jangka panjang perlu masuk ke dalam ekosistem tokenisasi ini. P-Network memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari revolusi ini dengan menyediakan sistem pembayaran berbasis P-Coin yang dapat digunakan dalam transaksi aset digital yang ditokenisasi. Bayangkan jika Pi bisa digunakan sebagai alat tukar dalam pembelian real estate berbasis blockchain, karya seni digital, NFT, atau bahkan saham yang telah ditokenisasi. Dengan jumlah pengguna yang terus bertambah, P-Network memiliki peluang untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih luas dan terintegrasi dengan sektor keuangan global. Namun, agar bisa masuk ke pasar tokenisasi ini, P-Network perlu memperkuat beberapa aspek penting. Pertama, infrastruktur blockchain yang kuat, di mana jaringan Pi harus lebih efisien dan mampu menangani transaksi dalam jumlah besar, agar dapat mendukung ekosistem tokenisasi. Kedua, kepatuhan regulasi, seperti yang terlihat pada kasus 21X, di mana regulasi menjadi faktor utama dalam pengembangan aset digital. P-Network harus memastikan proyeknya sesuai dengan hukum di berbagai negara, agar dapat diterima secara luas. Ketiga, kemitraan strategis yang memungkinkan P-Network berkolaborasi dengan perusahaan di bidang tokenisasi aset guna mempercepat adopsinya dalam dunia nyata. Jika P-Network mampu masuk ke ekosistem ini, bukan tidak mungkin di masa depan kita akan melihat P-Coin digunakan dalam berbagai transaksi aset digital. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah P-Network bisa menjadi bagian dari revolusi tokenisasi ini? Dan apakah ini bisa menjadi langkah besar untuk meningkatkan nilai P-Coin? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Pemegang ETH kian kuat, saatnya hot Pi? Dalam dunia kripto, kesabaran seringkali menjadi kunci kesuksesan. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pemegang Ethereum jangka panjang mengalami peningkatan drastis, dari 59% menjadi 75% dalam setahun. Artinya, semakin banyak orang yang memilih untuk menyimpan ETH daripada menjualnya, karena mereka percaya pada potensi jangka panjangnya. Lalu, apa hubungannya dengan P-Network? Jika kita melihat tren ini, ada pelajaran penting bagi komunitas Pi. Saat ini, banyak pengguna Pi yang masih bertanya-tanya tentang nilai sebenarnya dari P-Coin dan apakah mereka harus segera menjualnya setelah mainnet terbuka. Namun, jika kita belajar dari strategi pemegang ETH, menyimpan koin dalam jangka panjang, HODL, bisa menjadi pilihan cerdas. Kenapa? Karena nilai sebuah aset kripto tidak hanya ditentukan oleh spekulasi, tetapi juga oleh ekosistem yang berkembang di sekitarnya. Jika semakin banyak pengguna yang memegang Pi dan mendukung ekosistemnya, maka peluang untuk meningkatkan adopsi dan nilai jangka panjang P-Coin juga semakin besar. Daripada hanya fokus pada harga jangka pendek, lebih baik fokus pada penggunaan Pi dalam transaksi nyata, inovasi di dalam ekosistem, dan perkembangan jaringan. Namun, tentu saja keputusan tetap ada di tangan masing-masing pengguna. Apakah Anda termasuk yang percaya pada potensi jangka panjang P-Network dan akan menyimpan Pi Anda dalam waktu lama? Atau justru Anda lebih memilih untuk segera menggunakannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bitcoin anjlok di tengah perang dagang. P-Network alternatif? Bitcoin, sebagai aset kripto terbesar di dunia, mengalami penurunan tajam hingga menyentuh $85.000 akibat ketidakpastian ekonomi global dan perang dagang yang semakin memanas. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Trump juga berdampak besar pada pasar keuangan, termasuk sektor kripto. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin dianggap sebagai emas digital, tetap saja volatilitasnya sangat tinggi dan rentan terhadap faktor eksternal. Lalu, apa hubungannya dengan P-Network? Ketika pasar kripto mengalami gejolak besar, banyak investor dan pengguna mencari alternatif yang lebih stabil dan memiliki utilitas nyata.
Inilah peluang bagi Pi Network untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif, dengan fokus pada penggunaan nyata daripada sekadar spekulasi harga. Jika Pi Network berhasil menciptakan ekosistem yang kuat, di mana pengguna dapat bertransaksi, berbisnis, dan memanfaatkan Pi-Coin dalam kehidupan sehari-hari, maka proyek ini bisa menjadi solusi yang lebih stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kesimpulannya, Pi Network bukan hanya sekadar proyek spekulatif, tetapi berpotensi menjadi solusi nyata bagi mereka yang ingin tetap aktif dalam ekosistem kripto, tanpa harus terguncang oleh volatilitas pasar seperti Bitcoin. Bagaimana menurut Anda? Apakah Pi Network bisa menjadi alternatif yang lebih stabil di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian? Beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Kesimpulan dan diskusi. Seiring dengan perkembangan dunia kripto, kita melihat bagaimana Bitcoin kini menjadi aset politik yang dapat memengaruhi regulasi di berbagai negara. Regulasi semakin berkembang, dan Pi Network harus siap beradaptasi jika ingin tetap relevan di ekosistem blockchain global. Selain itu, pertumbuhan tokenisasi aset yang diprediksi meningkat 50 kali lipat, membuka peluang besar bagi Pi Network untuk ikut serta dalam revolusi ekonomi digital. Jika Pi bisa memanfaatkan ekosistem ini, maka adopsinya bisa semakin luas. Kemudian, data menunjukkan bahwa pemegang Ethereum jangka panjang semakin meningkat, yang menunjukkan bahwa strategi hold atau menyimpan aset dalam jangka panjang bisa menjadi langkah cerdas. Hal ini juga berlaku bagi komunitas Pi Network yang ingin melihat nilai ekosistemnya bertumbuh. Di sisi lain, volatilitas Bitcoin akibat ketidakpastian global membuktikan bahwa pasar kripto masih sangat dinamis. Oleh karena itu, proyek yang fokus pada adopsi nyata, seperti Pi Network, bisa menjadi alternatif bagi mereka yang ingin menggunakan aset kripto dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk spekulasi. Sekarang, saya ingin tahu pendapat kalian. Apakah menurut Anda Pi Network bisa mendapatkan lisensi regulasi di masa depan? Apakah Anda lebih memilih menyimpan Pi untuk jangka panjang atau langsung menjual begitu bisa ditransaksikan apabila ada sedikit kenaikan harga? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru tentang dunia blockchain dan Pi Network. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.